Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Usulul Fiqh, dan saat ini kita sampai kepada makna usulil fiqhi laqabi, yaitu makna atau pengertian dari usul fikih ya secara laqabi atau secara terminologi, secara syar'i ya. Dikatakan wa usulul fiqhi ya, adapun usulul fikih atau usul fikih alladzi wudi'a fihi hadhil waraqatu turuquhu ay turuqu atau turuqul fiqhi ala sabilil ijmal. Jadi penulis menyatakan bahwasanya usul fikih ya yang menjadi objek pembahasan dalam kitab ini adalah dalil-dalil fikih yang sifatnya itu adalah apa? Ijmali ya, yang sifatnya itu adalah umum atau global ya. Misalnya mutlaqil amri wa nahyi ya, misalnya kemutlakan ataupun sifat umum dari perintah ya, yaitu amar di dalam nas ya, kemudian juga perintah tadi amarnya dan juga nahi atau larangannya ya, yang sifatnya juga umum ya. Kemudian juga wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbuatan ya, amal nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i dan juga ijma, wal qiyasi dan juga qiyas analogi, wal istishab min haitsul bakhsu an awwaliha ya, dan juga pembahasan tentang istishab dilihat dari aspek bahwa yang pertama menunjukkan kewajiban, yang kedua menunjukkan larangan tadi ya. Jadi usul fikih ini membahas tentang makna umum dari sebuah teks atau wahyu ya. Tadi misalnya amar, al-amru lil wujub, berarti lafadz umum dari amar, perintah itu adalah wujub atau wajib ya. Kemudian lafadz nahi atau larangan itu adalah apa? Artinya itu adalah sebuah hurmah atau sebuah larangan yang hukum itu menjadi haram ya. Dan juga hal-hal lainnya yang menjadi hujah atau argumentasi yuridis, serta sebagai nanti yang akan dijelaskan pada bagian-bagian berikutnya ya. Maknanya bahwa usul fikih, objek yang dibahas itu adalah terkait dengan dalil-dalil umum ya, baik itu sifatnya bentuknya adalah amar, perintah atau nahi atau larangan, demikian juga amal nabi, perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ijma, kemudian qiyas, kemudian istishab ya, yang ini terkait dengan bagaimana hukum asal dari beberapa sumber masodeh dan juga dalil hukum tersebut gitu ya. Kemudian bihilafi turuqihi ala sabili tafsil nahwu ya, dalam hal ini berarti sesuatu dalil ya atau argumentasi yang sudah qat'i, maka dia bukan termasuk ke dalam hal-hal yang disebut dengan fikih ya, bukan bagian dari objek atau ruang lingkup dari fikih. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqimus shalah ya, maka dirikanlah salat. Maka nas ini, dalil ini, ayat Al-Qur'an ini bukan fikih. Kenapa? Karena dia sudah qat'i, dia sudah jelas, dia sudah baku bahwasanya perintah untuk melaksanakan sholat. Demikian juga firman-Nya wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Artinya larangan ya, haram untuk mendekati zina itu sudah sangat jelas. Wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat di Ka'bah ya, kama akhrajahu Shaykhan ya, sebagaimana riwayat dari Shaykhan dari Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga wal ijma ala anna li binti ibni sudus ma'a binti sulb ya, sebagaimana juga dalam masalah ilmu waris itu ada yang namanya bagian dari anak laki-laki ya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia sudah ditentukan yaitu 1/6 dari harta warisan ya. Demikian juga nanti terkait juga dengan apa?
la asibalahuma wa qiyasul arrus, ya. Demikian juga wa qiyas dan juga qiyas arrus, ya, beras, ya, alal burri fil imtina'i bai'i ba'dihi li ba'din illa mislan bimislin yadan biyadin kama rawahu Muslim. Jadi terkait tadi dengan harta bagian waris untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian juga qiyas atau analogi beras terhadap dari misalnya gandum gitu, ya, maka semua itu dia sudah sangat jelas, ya. Tadi ada kias misalnya beras pada gandum untuk jual beli yang harus yadan biadin, ya. Kenapa? Karena kalau tidak yadan biadin nanti menjadi riba misalnya. Demikian juga wastishabi toharoti liman syakafi baqaiha. Demikian juga istishab kembali kepada hukum awal ketika misalnya seseorang itu berwudu kemudian dia itu ragu apakah sudah batal atau belum gitu, ya. Maka jawabannya adalah ya dia belum batal, masih dalam keadaan berwudu, ya. Falaisat min usulil fiqhi wa in dzukira ba'duha fi kutubihi tamsilan, ya. Itu semuanya, jadi semua itu menunjukkan apa? Tidak tergolong ke dalam usul fikih walaupun sebagiannya disebut sebagai contoh dalam usul fikih. Jadi pembahasan terkait dengan sesuatu yang sudah qat'i baik itu dalam Al-Qur'an, di hadis, merupakan ijma, istishab gitu yang sudah qat'i, maka dia bukan bagian dari objek usul fikih. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan tata cara ataupun mekanisme dari istidlal itu adalah bituruqil fiqhi min haitsu tafsiluha inda ta'arudiha liqaunihi dhanniyatu min taqdimil khas alal am wal muqayyadi alal mutlaq wa ghairi dzalik. Jadi teknis atau tata cara dalam mengambil kesimpulan dari hukum, ya, dari dalil-dalil fikih yang spesifik itu ketika biar kontradiksi maka dia tuh bisa melihat, ya, dari sisi misalnya dalil yang multi tafsir misalnya yang multi interpretasi, maka kita akan rinci, ya, misalnya dalam mendahulukan, ya, dalam tata cara mendahulukan dalil ini, ya, misalnya dengan mendahulukan lafadz khusus dari lafadz umum, kemudian memilih lafadz yang muqayyad dari yang lafadznya itu mutlak, ya, dan lain sebagainya, ya. Wa kaifiyatu istidlali biha tajurru ila sifati mayyastadillu biha wa huwal mujtahid, ya. Penjelasan mengenai metode pengambilan kesimpulan dari dalil-dalil fikih ini membawa kepada pembahasan tentang karakteristik dari orang-orang yang melakukannya, yaitu mujtahid, ya. Fahadhihi salah satu hiyal fannul musamma bi usulil fiqh litawaqqufil fiqhi alaih. Jadi tiga pembahasan, ya. Yang pertama terkait dengan pengambilan kesimpulan dari dalil-dalil fikih yang sifatnya itu spesifik, kemudian juga karakteristik mujtahid, kemudian juga dalil-dalil umum dari fikih, itulah yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Sehingga berdasarkan objek pembahasannya kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil umum dalam fikih, kemudian metode kesimpulan dari fikih atau dari dalil-dalil fikih yang terperinci, serta yang ketiga adalah karakteristik dari mujtahid dan metode yang digunakan. Nah, dengan demikian kita juga boleh menyebutkan bahwasanya kitab atau ilmu usul fikih adalah ilmu, ya. Jadi usul fikih secara terminologi, secara istilah, secara laqabi adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil umum di dalam Islam, ya, kemudian metode menyimpulkan atau menetapkan hukum dari dalil-dalil spesifik, serta membahas tentang karakteristik dari mujtahid dan metode yang dilakukannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.